Oke. Apa katanya? Saya baca. Yang lain tolong dengarkan baik-baik, buka di Alkitabnya sambil simak. Kenapa Tuhan itu menjadi manusia? Dasarnya ini, awal mulanya ini. Saya percaya orang umat Muslim pertanyaan ini paling dinanti, paling ditunggu jawaban penasaran yang selama ini ada ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini besar K-nya berarti itu berbicara Tuhan Tritunggal ya. Kalau kita kan lebih dari satu. Ya, cuma saya tidak lagi bahas Tritunggal ya. Saya lagi bahas kenapa Tuhan Yesus menjadi manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, itu rencana Tuhan terhadap manusia. Diciptakannya sama. Serupa dan segambar itu bicara sama ya. Jadi kita sama diciptakan Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Untuk apa? Untuk berkuasa. Jadi derajat kita dikasih Tuhan itu untuk berkuasa. Sampai sini Pak Sis bisa tangkap? Pak Sis, kalau saya kecepatan tolong di ini ya, dikasih tahu supaya saya ulang. Saya berusaha pelan, tapi kadang-kadang saya merasa pelan tapi yang lain merasa cepat. Saya ulang ya, ayat 26. Karena ini dasar sekali. Orang Kristen pun nggak banyak yang nggak tahu hal ini. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan. Saya fokus sampai berkuasanya saja. Manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah untuk berkuasa. Oke? Kemudian manusia setelah diciptakan ditempatkan di mana? Kita lihat dulu tempatnya. Kejadian 2 ayat 8. Kejadian 2. Pak Kus udah bisa buka Alkitab kan? Ibu Fitma bisa ya mengikuti buka ayat-ayat udah bisa ya? Bisa Bu, bisa. Ibu Pak Sis udah bisa baca ini nih, udah ketemu ayatnya. Oke, Pak Kus ini saya kesulitan suara Pak Kus, saya nggak bisa dengar. Pak Aris, Kejadian 2 ayat 8 bisa ketemu? Sudah, oke. Ya, karena kan pemula, jadi harus saya pastikan udah ketemu apa belum ayatnya. Selanjutnya ayat 9 ya, manusia dan Taman Eden, itu judulnya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Perhatikan, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi manusia ditempatkan di Eden. Taman Eden. Narasumber berapa? Sama Re, udah urusan sama Re, Pak Kace. Jadi Tuhan menciptakan manusia, setelah diciptakan ditempatkan di Taman Eden, ya kan? Eden ini bicara surga, bagian dari surga. Kan Tuhan itu di surga kan? Nah, Tuhan dan Adam sesekali masih berkomunikasi. Tuhan datang ke situ. Nanti kita lihat ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan datang, Adam, gitu kan? Berarti Tuhan itu ada di tempat yang kudus. Yang kudus itu hanya ya, di surga itu kudus. Jadi manusia ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden yang masih bagian dari surga. Oke, kita lanjut ya. Ya Bu. Kita balik dulu ke Kejadian 2. Bukan balik, lanjut. Kejadian 2 ayat 16. 16. Nah,
Pak Sis bisa ikuti ya? Bu Maria bisa ya? Iya, iya, Bu. Oke. Ayat 16 sudah ketemu? Sudah, Bu. Oke. Ini, jadi manusia ditempatkan di Taman Eden, Tuhan berikan perintah kepada manusia. Manusia kan baru cuma ada dua ya, laki-laki dan perempuan. Perhatikan firman-Nya, perhatikan perintah Tuhan kepada manusia. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden, ayat 15. Di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Perhatikan tulisannya, kepada, katanya manusia, bukan Adam dan Hawa ya. Kepada Adam dan Hawa, bukan begitu kalimatnya, tetapi kepada manusia. Jadi firman ini tidak hanya berlaku kepada Adam dan Hawa, tetapi kepada seluruh manusia. Jadi semua kita juga berlaku firman ini. Cuman saya nggak mau bahas ke situ dulu supaya tidak lari. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Perhatikan kata manusia ya. Nah, perhatikan kata manusianya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Manusia ditempatkan di Taman Eden yang begitu luar biasa dengan satu perintah kepada mereka. Semua pohon yang ada di taman itu boleh mereka makan dengan bebas. Luar biasa ya. Kalau namanya ciptaan Tuhan, pemberian Tuhan pasti luar biasa. Dan bebas lagi dimakan. Oke, sampai sini bisa diterima Pak Sis langkah-langkahnya? Halo Pak Sis? Masih bersama saya nggak ini Pak Sis? Ya, Bu. Oke. Terus ayat 17, masih di Kejadian 2 ayat 17. Tetapi Ayat 17, lanjutan dari ayat yang saya baca tadi. Oke. Setelah Tuhan bilang semua buah pohon yang di taman itu boleh dimakan bebas, ada ayat 17-nya. Tetapi kata Tuhan, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, jadi ada perintah di Taman Eden, ada pohon yang dilarang tidak boleh dimakan buahnya. Karena saat manusia memakannya, perhatikan saya tidak pakai kata Adam dan Hawa, tetapi pakai kata manusia. Karena ini merujuk kepada kita kemudian hari sampai hari ini. Cuman saya nggak mau kupas dulu ini, nanti bingung. Tuhan bilang kepada manusia itu, yang lain boleh makan bebas, yang satu itu jangan. Ya. Oke, sampai sini lanjut ke ayat Kejadian 3. Buka lagi, Kejadian 3. Udah ketemu? Sudah, Bu. Judulnya manusia jatuh dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Perhatikan. Bukan berarti ular ini punya akal sehat seperti kita ya. Ular itu berkata kepada perempuan, perhatikan ya, Tuhan tidak pakai nama di sini, kepada perempuan. Tentulah Allah berfirman, ini kata ular ya, kata ular kepada perempuan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kata ular ya kepada perempuan.
Nah, terus lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, jujur dia, karena memang perintah Tuhan boleh. Tapi tentang ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya. Itu nanti kamu mati. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia, kepada perempuan itu, disampaikan kepada ular juga, bahwa ini loh kata Tuhan, kata Allah, kami nggak boleh makan pohon yang satu itu, yang lain boleh. Kira-kira bahasanya begitu ya, boleh kok, cuman yang satu itu doang nggak boleh. Dipegang juga nggak boleh, diraba pegang ya Bapak Ibu. Iya. Perhatikan ada kata raba di situ. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Perhatikan ya, ular ngomong. Ingat, ular ini mewakili pribadi iblis. Ular mewakili pribadi iblis. Dari Taman Eden, iblis sudah menipu. Hari ini banyak manusia tertipu. Karena dari Taman Eden kerjanya sudah jadi penipu. Ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, ayat 4, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi ini bahasanya ular ya, kepada perempuan. Dibalik sama dia, bahasanya dibalik. Namanya menipu kan? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itulah tipuan ular kepada perempuan itu, kepada manusia pada saat itu, saat di Taman Eden. Jadi apa yang dikatakan Tuhan dibalik oleh ular yang mewakili pribadi iblis ya. Sampai sini bisa ditangkap Pak Sis? Ya. Jadi ular itu memutarbalikkan firman Tuhan yang disampaikan kepada Hawa, kepada perempuan itu, terbalik. Kalau Tuhan bilang kan jangan kamu makan, nanti kamu mati. Tapi ular bilang apa? Sebaliknya kan? Justru kalau kamu makan, kamu sama dengan Allah. Jadi supaya ngerti nih tipuan-tipuan iblis ini, supaya kita hari-hari ini jangan tertipu oleh dia ya. Oke? Bisa lanjut? Bisa lanjut nggak? Atau kecepatan saya? Sampai sini bisa nangkap belum? Bisa. Pak Aris? Bisa. Bisa ya? Bu Sari juga ya? Bu Sari? Iya bisa Bu. Bisa ya? Nah, jadi iblis memutarbalikkan firman Tuhan untuk menipu perempuan yang ada di Taman Eden itu, atau Hawa, manusia ya. Terbalik. Jadi tipuannya, kalau Tuhan bilang nanti kalau kamu makan mati, tapi iblis bilang tidak, justru kalau kamu makan kamu sama seperti Allah. Enakan mana suaranya Tuhan daripada suaranya iblis? Enakan suara iblis kan? Iya, tapi endingnya yang nggak enak. Itulah hari-hari ini, Bapak Ibu, hari-hari ini juga begitu. Tawaran yang datang seringkali enakan tawaran iblis daripada tawaran Tuhan kan? Iya, dan nangkap ya sampai sini nih supaya mengerti bahwa iblis itu kerjanya nipu. Dan hari ini banyak orang Kristen ditipu sama iblis. Ya, berharap salam sadar kata Pak Kace ya.
Sampai ayat berapa tadi? Ayat 3. Ayat Oh, ini 4. ayat 5. 4, sekarang ayat 5 ya. Iya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Jadi penjelasan-penjelasan daripada ular itu kepada perempuan itu mendapatkan satu pengertian yang menarik. Kalau saya makan, sama dong saya dengan Allah. Itulah pengertian yang didapat, yang ditawarkan oleh iblis tadi kan? Iya. Kalau kamu makan, justru kamu sama seperti Allah, kata ular. Nah, itulah pengertian yang menarik yang ditangkap oleh si wanita itu, si perempuan itu. Menarik. Ada pengertian yang menarik, ya kan? Mau kan enak kan seperti Allah kan? Iya. Ya, menarik. Iya, rupanya. Iya. Terus menarik hati karena memberi pengertian. Lalu, perempuan itu, ya di sini perempuan mengambil dari buahnya dan dimakannya. Tidak hanya berhenti diambil, tetapi juga dinikmati, dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya, ketipu berjamaah. Oke? Dikasih kepada suaminya juga, suaminya ikut makan. 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi manusia di Taman Eden itu sebelum mereka tahu dosa itu telanjang. Ya. Karena mereka tidak tahu dosa. Jadi artinya tidak masalah gitu loh. Tidak ada satu hal yang kalau sekarang kan karena sudah tahu dosa pakai baju sepotong malu, ya kan? Iya, Bu. Iya, pakai baju sobek malu. Ya. Oke. Ini Pak Lili ini Hamdani ini kasihan saya, dia juga susah telepon saya telepon dia nggak terima nomornya dia juga. Saya nggak tahu apa masalahnya dia. Cuman di WA bisa, di telepon nggak bisa. Oke, kita lanjut. Nah, manusia melanggar nggak? Melanggar. Iya. Jatuh dalam dosa kan? Nah, sekarang kita lihat surga itu tempat yang kudus, ya kan? Orang yang ada di sana itu harus yang kudus. Otomatis yang tidak kudus harus keluar dari sana. Amin. 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 Coba baca ayat 22. Saya loncat ya, nanti lengkapnya banyak, baca cerita panjangnya ya, bagaimana Tuhan tahu mereka jatuh dalam dosa dan bagaimana keputusan Tuhan setelah itu. Ayat pasal 3 ayat 23 22 ya. 22 dulu ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan. Ini ayat langsung 23 saja ya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Ya. Jadi itulah asal mula manusia yang tadinya ada di surga. Karena dosa, manusia keluar dari surga. Sampai sini bisa nangkap Pak Sis? Bisa, Bu. Bisa ya. Ingat ya. Pertama Tuhan manusia diciptakan Tuhan serupa untuk berkuasa, ya.
serupa segambar untuk berkuasa. Manusia itu ditempatkannya di surga. Berarti tujuan Tuhan semula adalah menciptakan manusia serupa segambar dia untuk berkuasa di surga. Karena setelah diciptakan ditempatkan di surga, di Taman Eden. Nah, di situ Tuhan sediakan segala macam yang menjadi kebutuhan mereka dengan satu ketentuan. Yang satu itu, pohon pengetahuan yang baik yang jahat itu jangan disentuh. Jangan diraba, kata Tuhan, apalagi dimakan. Ayat 3, pasal 3 tadi ya. Jangan disentuh, apalagi dimakan. Ternyata setelah kita baca tadi, perempuan itu memakan, mengambilnya dulu dan memakan. Ya, bukan berhenti di mengambil saja, tapi dia memakannya, diberikan juga kepada suaminya. Artinya mereka jatuh dalam dosa. Mereka sadar, mereka telanjang, tahu yang baik dan yang jahat kan? Iya, jadi tahu, oh saya telanjang, katanya gitu. Jadi tahu mana jahat, mana tidak baik, mana baik. Mereka membuat cawat dari yang ada di sana. Oke, lanjut ke itu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka diusir dong dari Taman Eden, karena surga itu tempat yang kudus. Sampai sini nangkap? Ya, surga itu tempat yang kudus. Jadi yang berbau-bau dosa tidak boleh ada di surga. Harus keluar. Ditempatkanlah di bumi, Bu. Di tanah dari mana dia diambil? Di bumi. Itulah sebabnya kita ada di sini. Di bumi. Iya, di bumi ini. Itulah sebabnya. Tadinya kita di surga sebenarnya. Ya kan? Pak Sis, saya berharap bisa ditangkap sampai sini. Karena ini sangat penting. Saya tidak mau terlalu banyak memberitahukan banyak hal. Karena firman ini begitu kaya. Saya hanya menggali bagian-bagian yang khusus untuk Pak Sis dan yang lain yang masih bingung-bingung kenapa Tuhan itu menjadi manusia ya. Saya tidak menggali terlalu jauh ke dalam makna daripada ayat-ayat itu. Saya hanya membuat runutan yang sederhana sampai Pak Sis dan teman-teman mengerti asal mulanya dulu. Manusia diciptakan serupa segambar, ditempatkan di Taman Eden, jatuh dalam dosa. Karena surga itu begitu kudus, manusia tidak boleh ada di sana. Harus keluar dari sana, maka ada di bumi tempat di mana kita sekarang berada. Amin. Amin. Jelas ya sampai sini ya? Jelas, Bu. Oke. Sekarang saya mau kasih tahu begini, Pak Sis. Dengarkan baik-baik saya pertanyaannya. Tuhan kita itu Tuhan yang kudus. Artinya kalau Tuhan yang kudus tidak pernah berbohong. Dia maha kudus. Maha ya, bukan hanya kudus tapi maha kudus. Dia maha segalanya. Segalanya mungkin bagi dia. Tapi ada satu yang tidak mungkin bagi Allah. Apa itu? Wentri. Iya, Bu. Segalanya mungkin bagi Allah. Segala sesuatu Tuhan bisa lakukan. Cuman satu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Apa itu? Bu. Hah? Menarik keberkatannya. Dia tidak bisa melanggar firman-Nya. Dia tidak bisa melanggar firman-Nya. Amin. 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 Tuhan tidak bisa melanggar firman-Nya. Pak Sis, sampai sini bisa nangkap? Oke. Tuhan malah mengusir segalanya, terkecuali satu tidak bisa. Oke. Tujuan tadi Allah menciptakan manusia ditempatkan di taman di surga ya. Saya kasih ganti bahasa surga saja ya. Tuhan
tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk berkuasa di Taman Eden, di surga, ya. Saya ulang dulu ayat 1 ayat 2, pasal 1 ayat 26 supaya semakin tajam. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan seterusnya. Saya mau ambil, Tuhan menciptakan manusia itu sederajat, selevel dengan dia, karena untuk berkuasa di dalam kerajaan surga. Makanya Tuhan itu menempatkan manusia ada di surga. Setelah diciptakan, ditempatkan di surga, di Taman Eden. Ya. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, rencana Tuhan yang semula mau menempatkan manusia ada di Taman Eden, otomatis berubah menjadi, artinya manusia itu harus keluar. Firman-Nya nggak berubah ya. Keadaan manusia yang menjadi berubah. Keadaan manusia yang berubah. Rencana Tuhan nggak boleh berubah. Dia tidak bisa langgar firman-Nya. Apapun yang terjadi, dia harus tepati firman-Nya. Ya, karena dia maha adil, maha suci, maha kudus, tidak ada dosa. Otomatis kalau dia sudah berjanji, dia harus tepati janjinya. Ya kan? Nah, bagaimana dong rencana yang semula yang mau menjadikan manusia berkuasa di surga? Karena manusia itu telah jatuh dalam dosa dan harus keluar, ada di bumi bersama kita semua sekarang nih. Kita semua ada di bumi kan? Bagaimana cara Tuhan mengembalikan Kejadian 1:26, Pak Sis? Bagaimana caranya mengembalikan posisi manusia kepada surga? Manusia yang sebelum jatuh dalam dosa ada di surga bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Nah, karena dosa manusia terbuang dari surga. Nah, Tuhan harus kembalikan manusia ke surga. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Manusia sudah tidak bisa lagi berangkat ke surga. Karena dosa, semua manusia telah mewarisi dosa. Terus anaknya. Ini yang ngomong Pak Sis apa Pak Aris? Pak Sis. Jadi Tuhan tidak bisa melanggar firman-Nya. Manusia harus kembali kepada surga apapun harganya. Apapun harganya. Maka karena manusia yang pertama itu sudah jatuh dalam dosa, maka manusia-manusia berikutnya itu sudah pasti ada di dalam dosa. Tidak bisa, berarti satupun manusia tidak bisa sampai surga kan? Harus ada manusia yang suci, harus ada manusia yang kudus untuk membawa manusia ini yang sudah berdosa ini kembali kepada surga. Sampai sini bisa ditangkap Pak Sis? Paris? Pak Bu Sari? Bisa. Bu Sari bisa ya? Maria? Bisa Bu. Bisa. Puji Tuhan, ini luar biasa. Pak Kus, saya berharap suaranya jelas, suara saya ya. Harus ada yang kudus untuk membawa kembali manusia kepada surga. Karena Kejadian 1:26 Tuhan tidak bisa langgar. Harus dia genapi apapun caranya. Jadi itulah sebabnya ada manusia yang kudus. Siapa dia? Iya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, langsung dinubuatkan oleh Tuhan bahwa keturunan manusia itu akan meremukkan kepala iblis. Jadi manusia harus kembali kepada posisi rancangan Tuhan yang semula. Karena manusia seterusnya setelah Adam itu sudah mengandung dosa, itu sudah memiliki yang namanya dosa, benih dosa. Tidak ada manusia bisa menyelamatkan manusia. Karena statusnya semua berdosa. Amin. Amin. Maka karena Tuhan itu maha kuasa, perhatikan baik-baik betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita.
Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa jadi apa saja. Untuk menggenapi firman-Nya, Dia harus lakukan sesuatu yang sangat-sangat spektakuler bagi saya dan kita semua. Dia harus turun dari surga. Kalau Dia turun dari surga, Dia tidak mungkin turun dalam bentuk langsung cemplung, langsung datang begitu saja berdiri di hadapan kita. Harus ada riwayat. Ya kan? Itulah yang menyebabkan Tuhan harus ada di kandungan Maria. Yang kudus itu, kandungan yang masih bersih itu, yang suci. Belum pernah ada noda. Jadi Tuhan Yesus ada di kandungan Maria untuk menggenapi Kejadian 1:26. Supaya manusia kembali kepada posisi rencana Tuhan yang semula. Amin. Amin. Iya. Coba Kejadian 3 ayat 15. Kejadian berapa kok? Ayat 3:15. 15. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Oke. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Engkau di sini ular ya. Ini kan lanjutan dari manusia jatuh dalam dosa. Yang pemerannya cuman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Ular dan perempuan itu. Ya. Ular dan perempuan itu di sini ya, di dalam pasal ini. Ya, jadi setelah mereka jatuh dalam dosa, Tuhan berfirman di ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, mewakili ular di sini engkau, dan perempuan ini. Kan cuma 2 kan yang berperan. Di surga itu kan cuma ada 3. Tuhan, manusia, dan pribadi ular itu. Ya. Nah, Tuhan bilang begini, Aku mengadakan permusuhan antara engkau ular dan perempuan ini, antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Keturunan perempuan, saya ganti ya kalimatnya supaya nggak bingung. Ya, Bu. Dan keturunannya, saya ulang ya. Aku, kecepatan ya saya ngomongnya ya. Nah. Aku, kata Tuhan, akan mengadakan permusuhan antara engkau. Saya baca 3 kali supaya ketemu intinya. Saya baca teks originalnya dulu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini Tuhan ngomong sama ular. Ya. Nah, saya ganti bahasa yang kedua ya. Saya ganti bahasa iblis kan mewakili ular kan? Ular mewakili iblis. Ya, saya ganti bahasanya supaya mudah. Aku akan mengadakan permusuhan antara iblis dan perempuan ini, manusia ya. Antara keturunan iblis dan keturunan perempuan. Perhatikan kalimat berikutnya, penting sekali. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala iblis. Sampai sini dulu nih. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala iblis. Pertanyaan saya, siapa yang bisa mengalahkan iblis? Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Iya. Oke, betul sekali. Hanya Tuhan Yesus yang bisa meremukkan iblis. Apalagi di sini dikatakan kepala iblis. Kepalamu kan, katanya bilangnya begitu. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Saya bertanya, Bapak Ibu, ini nubuatan. Siapa yang dimaksud dengan keturunan perempuan ini? Manusia. Keturunan dari Hawa dan Adam. Bukan, dia tidak bicara Hawa. Perempuan, Pak. Perempuan. Dia merujuk kepada satu orang nanti perempuan.
Jadi keturunan manusia atau keturunan perempuan itu nanti, jadi perempuan ini nanti punya generasi yang akan meremukkan kepala iblis. Siapa yang dimaksud dengan keturunan perempuan yang mampu meremukkan kepala iblis, menghancurkan iblis? Pengikut Yesus. No. Pengikut Tuhan Yesus. Kalau pengikut Tuhan Yesus masih statusnya manusia. Manusia di Taman Eden sudah kalah kan? Perempuan itu apa? Dengan Maria ini. Kalau dimusuhkan Maria nih ya. Keturunannya bukan kepada siapa kira-kira. Saya permudah ya. Siapa yang bisa mengalahkan iblis? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ini yang dikalahkan kepalanya loh. Berarti keturunan perempuan ini dimaksud adalah Tuhan Yesus. Bingung. Iya, makanya setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merancangkan bahwa manusia ini harus kembali ke surga, apapun harganya. Makanya dia bilang, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Siapa yang bisa meremukkan kepala iblis kalau bukan Tuhan Yesus? Siapa yang dimasukkan dengan keturunan perempuan itu? Ya Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus lahir dari seorang Perempuan. Iya. Siapa namanya? Iya. Itulah faksis. Kenapa Tuhan Yesus menjadi manusia? Ketemu? Ya. Sudah ketemu jawabannya, Pak Aris? Sudah, Bu. Sudah. Wah, apa sudah tahu sebelumnya ini? Belum, Bu. Belum pernah tahu ini. Iya. Alkitab jelas loh runutannya, langkah-langkahnya. Tidak loncat-loncat. Toh? Jadi jelas kenapa Tuhan Yesus itu menjadi manusia. Ya. Saya tidak perpanjang-panjang sampai sini dulu. Besok kita lanjutkan karena ada kelas berikutnya nih. Sampai sini juga sudah luar biasa ya. Ini disimpan ya, dipahami betul, diulang, dicatat ya. Kalau ya ada yang kurang jelas, besok kita ulang. Baik, Bu. Siap, Bu. Jam Haleluya. berapa besok? Jam 6:30 Oh, baik. 6:30. waktu Indonesia Barat. Karena kan saya jam 6 itu baru selesai kelas yang sebelumnya. Jadi saya sebentar makan, baru lanjut ke kelas ini. Oh, berarti 7:30 di sini, di Bali. Yang di Bali ini siapa ini? Maria. Maria. Oke. Katolik, Bu. Sekarang. Hah? Saya Katolik. Tidak apa-apa. Mau Islam aja ada di sini, apalagi Katolik. Ih, kan Tuhan Yesus tidak bawa agama, toh? Iya, benar. Iya, Tuhan Yesus tidak bawa agama. Yang penting niatnya. Iya, betul sekali. Oke. Iya.